Setelah pertarungan Wang Lin dan Red Butterfly, nama Cheng Niu mendapatkan prestise lebih dan harta yang digunakannya dilihat oleh semua utusan dari berbagai negara kultivasi. Setelah utusan ini kembali ke negara masing-masing, berita menyebar. Apakah itu bendera pembatasan, pedang surgawi, atau kereta perang pembunuh dewa, barang-barang ini tiba-tiba menjadi hal yang paling banyak dibicarakan di antara para kultivator. Orang yang bernama Cheng Niu telah diberi judul orang nomor 1 di bawah tahap transformasi jiwa di Suzaku. Pada saat yang sama, Gunung Suzaku mengirimkan pesan bahwa Red Butterfly adalah pergi ke kultivasi pintu tertutup untuk mencoba menerobos ke tahap transformasi jiwa. Tidak ada yang mempertanyakan ini, setelah semua, jika Red Butterfly memiliki terobosan selama pertarungannya, maka pergi ke kultivasi pintu tertutup adalah alami. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang mengetahui bahwa Cheng Niu telah hilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, mereka hanya tahu bahwa Cheng Niu menghilang tanpa jejak ketika pergi ke Gunung Suzaku untuk mendapatkan pesanannya. Hal ini menyebabkan badai besar. Orang tua yang memegang gelar Suzaku keluar dari kultivasinya yang tertutup dan memandang ke utara. 3 hari yang lalu, ada gelombang kejut yang mengandung energi spiritual celestial yang datang dari sana. Itu berarti bahwa 2 kultivator transformasi jiwa menggunakan energi spiritual surgawi untuk bertarung. Selain itu, dia juga merasakan kekuatan garis keturunan klan setan raksasa. Meskipun kultivasi Suzaku sangat kuat, dia bukan dewa yang bisa mengetahui banyak hal sebelumnya. Suzaku sangat besar dan kompleks, jadi, setelah beberapa pencarian, ia menemukan bahwa masalah ini dengan Cheng Niu dimulai oleh Sui Yu dan bahwa klan setan raksasa berpartisipasi. Namun, ia tidak dapat menemukan identitas kultivator transformasi jiwa lainnya. Selain itu, ketika dia menyebarkan perasaan ilahi, dia hanya bisa samar-samar merasakan di mana Wang Lin berada. Dia tidak bisa menentukan lokasi pastinya, yang mengejutkannya. Dia menilai bahwa jiwa asal Wang Lin pasti runtuh karena cedera serius. Inilah sebabnya dia tidak bisa menentukan di mana Wang Lin berada. Namun, di matanya, Wang Lin hanyalah salah satu dari tungku kultivasi Liu Mei. Dia penting tetapi tidak terlalu penting. Liu Mei, pergi ke ujung utara benua Suzaku. Wang Lin ada di sana. Setelah meninggalkan pesan untuk Liu Mei, pria tua itu kembali ke kultivasi pintu tertutup. Tindakan Sui Yu bertentangan dengan keinginannya. Mereka pasti akan berada dalam bahaya di masa depan. Sosok Liu Mei melayang turun dari Gunung Suzaku dan berubah menjadi sinar cahaya yang terbang menuju ujung utara benua Suzaku. Saat ini, di salah satu tebing Gunung Suzaku, berdiri seorang wanita mengenakan kerudung merah. Matanya kosong dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam dirinya. Ada bunga merah terang di dekat kakinya. Saat angin bertiup, bunga itu bergetar seolah-olah akan diterbangkan, tetapi masih berjuang untuk tumbuh. Sosok Yan Feng muncul di belakang wanita berkerudung merah. Dia menjentikkan jarinya dan bunga di kaki wanita itu berubah menjadi debu. Tak berperasaan, aku tahu kau memiliki sedikit jiwa asalmu yang tersembunyi di suatu tempat, tetapi dengan aku yang memegang kendali, tidak akan ada jadilah Zixin kedua. Tangan kanan Qian Feng menyentuh wajah wanita berkerudung merah itu dan dia tersenyum jahat. 1 bulan kemudian, di sebuah desa di utara bagian dari benua Suzaku, seorang pria muda sedang duduk di atas batu di pintu masuk desa. Wajahnya dipenuhi dengan bekas luka yang sangat mengejutkan, membuatnya terlihat sangat jelek, dan matanya redup. Dia melihat ke kejauhan. Matanya tidak fokus sama sekali, mereka hanya mengandung kesedihan dan kebingungan. Ketika penduduk desa melewati pintu masuk desa, mereka semua memandangnya dengan jijik sebelum mengelilinginya. Ekspresi pemuda itu tidak berubah sama sekali. Semua seperti orang yang lewat, dia hanya menatap ke kejauhan. Tak lama kemudian, seorang gadis muda yang mengenakan atasan pola bunga dan celana datang. Di belakangnya adalah seekor anjing seukuran anak sapi. Gadis ini berusia sekitar 14 atau 15 tahun, wajahnya putih, dan matanya besar. Gadis itu dia berhenti 30 kaki dari pemuda itu dan berteriak, "Mute jelek, ayahku menyuruhku meneleponmu kembali untuk makan malam." Pemuda itu berbalik, menatap gadis muda itu, dan berdiri. Kakinya agak mati rasa, mungkin karena dia terlalu lama duduk di sana, jadi dia hampir jatuh ketika dia mencoba berdiri, menyebabkan gadis itu tertawa. "Diam, cepat. Aku lapar." Gadis muda itu berbalik dan berjalan kembali ke desa. Anjing itu berlari di depannya seolah membuka jalan. Pria itu perlahan mengikuti gadis itu. Saat dia memandang desa, kesedihan di matanya semakin dalam. Di sebuah rumah di dekat pintu masuk desa, duduk seorang pria paruh baya. Kemejanya yang biru telah dicuci berkali-kali hingga memutih. Ada ramuan yang diletakkan di tanah. Ketika angin bertiup, aroma ramuan menyebar. Gadis muda itu melompat ke dalam ruangan, duduk di sebelah pria itu, dan berkata, "Ayah, aku memanggil kembali bisu itu." Pria itu mengerutkan kening. Dia memandangi gadis itu dan berteriak, "Bersikaplah sendiri. Panggil dia paman." Gadis itu menjulurkan lidahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia berlari ke rumah dan membantu ibunya mengatur meja. Pria itu berdiri dan menatap pemuda itu. Dia berkata, "Adik laki-laki, jangan pedulikan dia, Ri selalu seperti ini."
Ayo, biarkan aku melihat seberapa banyak kamu telah pulih. Pria muda itu mengangguk dan duduk di sebelah pria itu. Dia merentangkan lengannya, yang sangat tipis. Sepertinya itu hanya tulang yang dibungkus kulit. Pria itu menekankan tangannya ke lengan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Adik, kamu sudah pulih dengan baik. Biarkan aku memberi kamu lebih banyak obat dan kemudian kamu hanya perlu memberi makan tubuh kamu dan kamu akan baik-baik saja." Pria muda itu merenung dan kemudian mengangguk. Pria parubaya pria itu melihat pria muda seperti ini dan menandatangani. Dia bertemu orang ini sebulan yang lalu ketika dia pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu. Pria muda ini berada di ambang kematian ketika dia menemukannya. Dia adalah seorang dokter dan orang tua, jadi dia memutuskan untuk membawa pemuda itu dan menyembuhkannya. Luka orang ini sangat berat. Bahkan organ dalamnya pun tidak pada tempatnya dan rusak. Pria parubaya itu sama sekali tidak percaya menyembuhkan pria muda itu, dia menyerahkannya pada takdir. Namun, tubuh pemuda itu sangat aneh. Setelah 10 hari, tubuhnya menjadi lebih baik dan pria muda itu bangun. Namun, setelah orang itu bangun, pria parubaya itu mengetahui bahwa anak itu tidak dapat berbicara, dia bisu. Pada saat ini, seorang wanita berjalan keluar dari rumah dan gadis itu mengikuti di belakangnya. Keduanya membawa beberapa piring dan meletakkannya di atas meja. Gadis itu cemberut dan berkata, "Bu, aku tidak akan makan bersama si bisu. Dia sangat jelek sehingga aku tidak bisa makan bersamanya di sini." "Kamu?" Pria parubaya itu menatap gadis itu. Wanita itu dengan cepat berdiri di hadapan gadis muda itu dan menaruh beberapa piring ke mangkuknya. "Eri, makanlah di dalam rumah." Gadis itu cemberut. Dia berbicara tentang ketika pemuda itu mengambil mangkuk dengan tangan gemetar. Dia berdiri, berjalan keluar dari halaman, duduk di atas batu, dan menatap nasi di mangkuknya ketika dia merenungkan. Tidak ada seorang pun di dunia kultivasi yang tahu di mana dia berada. Dia adalah Wang Lin. Seseorang yang pernah berkembang sekarang dalam kondisi seperti itu. Ini semua disebabkan oleh Sue Yu dan klan setan raksasa. Tangan kanan Wang Lin bergetar saat dia meletakkan mangkuk itu di atas batu. Dia tersenyum pahit. 1 bulan yang lalu, jiwa asalnya runtuh. Itu runtuh tetapi belum sepenuhnya hilang, itu tetap di tubuhnya sebagai potongan-potongan yang hancur. Namun, seiring berjalannya waktu, potongan-potongan yang hancur perlahan-lahan menghilang. Tubuhnya juga sangat rusak, tetapi karena keberuntungan yang aneh, energi spiritual yang dilepaskan ketika jiwa asalnya runtuh bisa agak memperbaiki tubuhnya. Inilah sebabnya dia bisa menjadi lebih baik. Namun, saat ini dia telah kehilangan semua energi spiritual dan telah menjadi manusia fana yang bahkan kesulitan memegang mangkuk. Saat ini, bahkan seorang manusia bisa menjatuhkannya ke tanah dengan 1 pukulan. Apa yang tidak ia duga adalah bahwa keruntuhan jiwa asalnya bahkan akan memengaruhi tubuh aslinya di Chu. Itu jatuh ke dalam tidur nyenyak dan tidak bisa bangun. Ini adalah berita yang sangat buruk bagi Wang Lin. Jika tubuh aslinya tidak tertidur, dia bisa meminta tubuh aslinya datang untuk menjemputnya. Maka dia hanya perlu menemukan tempat yang dipenuhi dengan energi spiritual untuk mengolah. Tapi sekarang semua itu menjadi asap. Dia tidak bisu, dia hanya tidak mau berbicara. Tanda-tanda yang disebabkan oleh domain teh menyebabkan wajahnya menjadi sangat jelek, sehingga orang-orang wak dengannya. Selain pasangan di desa ini, tidak ada orang lain yang pernah mengatakan sesuatu yang baik padanya. Tanpa kekuatan spiritual, ia tidak dapat membuka tas pegangannya. Saat ini dia benar-benar telah menjadi manusia. Wang Lin menghela nafas dan kemudian memakan semua nasi di mangkuknya. Dalam 9 tahun, Wan Er harus menghadapi siklus reinkarnasi surga lagi. 9 tahun. Wang Lin menelan sedikit beras terakhir dan mengungkapkan tatapan penuh tekad. Sepanjang bulan ini, ia mencoba mencari cara untuk memulihkan kultivasinya. Selama domain dan segilnya rusak, dia secara alami akan mendapatkan kembali kultivasinya. Namun, dia bingung ketika harus menghancurkan mereka. Larut malam, Wang Lin berbaring di gudang kayu di halaman dan perlahan-lahan tertidur. Tubuhnya sangat lemah sekarang, bahkan tidak memiliki 1 ons kekuatan. Pagi-pagi keesokan harinya, pria parubaya meletakkan keranjang di punggungnya dan pergi ke pegunungan dengan beberapa pemburu untuk mengumpulkan herbal. Wang Lin membuka matanya, duduk dalam posisi lotus, dan diam-diam membudidayakan di dalam gudang kayu. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Tidak ada energi spiritual di tubuhnya, jadi tidak mungkin untuk berkultivasi. Hanya dengan berada di tempat dengan energi spiritual yang padat dia dapat melakukan penanaman paksa untuk menyebabkan energi spiritual muncul di tubuhnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan pahit dan berjalan keluar dari gudang. Tubuhnya masih lemah. Tepat pada saat ini, gadis muda berjalan keluar dari rumah. Setelah melihat Wang Lin, dia cemberut dan berkata, "Uglinute, kamu sudah tinggal di sini selama sebulan. Kapan kau meninggalkan? Rumah aku bukan rumah amal, bagaimana kita bisa memiliki makanan ekstra untuk dimakan?" Wanita itu berjalan keluar dari rumah dan memarahinya. "Eri, sudah berapa kali ayahmu menyuruhmu memanggilnya paman?" Gadis itu mendengus tidak puas dan berkata, "Siu Chai, ikuti aku." Dengan itu, dia berjalan menuju gerbang.
Anjing tiba-tiba menyerbu keluar dari sudut halaman dan mengikuti gadis muda itu sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Tatapan wanita itu menyapu Wang Lin ketika dia meminta maaf, anak itu tidak tahu apa-apa, jadi jangan pedulikan dia. Ayahnya pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tumbuhan. Dia mengatakan tubuh kamu sangat lemah, jadi jangan ragu untuk tinggal selama yang kamu inginkan. Kamu bisa pergi begitu kamu merasa lebih baik. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan ini, dengan bantuan obat pria paruh baya itu, tubuh Wang Lin perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Pada suatu malam, Wang Lin berjalan keluar dari gudang. Dia memandang rumah tempat pria paruh baya itu tinggal dan menghafalnya sebelum berjalan keluar dari halaman. Dia akan pergi. Dalam setengah bulan terakhir ini, Wang Lin telah menyelamatkan beberapa makanan kering dan membungkusnya. Di tengah-tengah cahaya bulan, dia berjalan keluar dari desa. Saat ini, dia tiba-tiba teringat kembali pada 500 tahun yang lalu. Ketika dia ditolak oleh Heng Yu Sekte, dia juga meninggalkan rumah di tengah malam. Setelah dia pergi, perjalanannya dimulai. Sudah 500 tahun sejak itu. Dia menghela nafas dan berjalan ke kejauhan. Dia tidak tahu di mana dia berada sekarang. Ketika dia diteleportasi oleh array transfer itu, dia tidak punya waktu untuk mencari tahu di mana dia berada. Saat ini dia hanya ingin menemukan Vena Roh sehingga dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan sedikit energi spiritual dan kemudian mencari cara untuk memecahkan domain dan segel yang mengganggu dirinya. Larut malam, angin dingin bertiup dan tubuh Wang Lin menggigil. Wang Lin tersenyum pahit dan berpikir tentang sudah berapa lama sejak dia merasa seperti manusia biasa. Bahkan ketika dia berubah menjadi manusia, itu tak terhitung kali lebih baik dari ini. Sepanjang jalan, Wang Lin terus kehabisan nafas, jadi dia harus istirahat. Dia secara alami bepergian sangat lambat. 7 hari kemudian, dia masih berjalan di jalan utama. Meskipun dia tidak memiliki energi spiritual, dia masih bisa merasakannya. Dia memang menemukan beberapa tempat dengan energi spiritual, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha untuk berkultivasi, dia tidak dapat mengumpulkan apapun di dalam tubuhnya. Wang Lin berpikir dengan pahit, mungkin hanya sekte lokal yang memiliki tempat dengan energi spiritual yang tebal. Namun, bagaimana dia bisa masuk sekte dengan tubuhnya saat ini? Wang Lin menghela nafas. Dia menatap langit dan sedikit keputusasaan muncul di hatinya. Tapi sedikit keputusasaan dengan cepat dihancurkan oleh tekadnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan bergumam, Suiyu dan Giant Demon Clan, aku tidak akan melupakan apa yang terjadi. Suatu hari aku akan membalas kamu 100 kali apa yang telah kamu lakukan kepada aku. Dia mengungkapkan tatapan penuh tekad saat dia berdiri dan terus berjalan maju. Tapi hanya pada saat ini, suara kuda datang dari belakangnya. Suara ini sangat menggelegar di tengah malam. Begitu Wang Lin mendengar suara itu, sekelompok kuda hitam ditutup satu persatu. Yang duduk di atas kuda-kuda itu adalah orang-orang kekar dengan wajah para pembunuh. Salah satu pria kekar melihat Wang Lin ketika dia lewat dan dengan cepat mengekang kudanya dan berkata, haha, anak yang jelek, pohon uang. Dia mengulurkan tangan dan meraih Wang Lin. Teriakan keluar dari depan. Emma keempat, apa yang kamu lakukan? Bos, aku menemukan pohon uang. Jika kita mematahkan kaki anak jelek ini, kita bisa menggunakannya untuk memblokir gerbong perusahaan pengawal Heavenly Power di jalan. Itu lebih baik daripada menggunakan saudara kita sendiri. Pria kekar dengan bekas luka pisau di wajahnya memerintahkan kuda untuk maju. Pria kekar dengan bekas luka pisau terisi, mengangkat Wang Lin, dan tersenyum. Bos, lihat. Mata Wang Lin tertutup. Dia sangat marah. Beberapa seniman bela diri di dunia fana dapat dengan mudah mempermalukannya seperti ini. Seorang pria yang sangat besar duduk di atas kuda di depan mereka. Dia memandang Wang Lin dan mengangguk. Oke, bawa dia. Kelompok 18 kuda berlari kencang di kejauhan. Mereka berhenti di persimpangan jalan sejauh 1.500 km. Masing-masing dengan cepat mengenakan topeng mereka, menyebar ke sisi jalan, dan menyembunyikan diri. Gerakan orang-orang ini sangat terampil. Jelas bahwa mereka sering melakukan hal semacam ini. Dalam sekejap mata, satu-satunya orang yang tersisa adalah pria kekar dengan bekas luka pisau dan Wang Lin. Dia memegang Wang Lin di tempatnya. 6 kecil, singkirkan kuda saudaramu. Baru saja dia selesai berbicara, seorang pemuda kurus keluar dan mengambil kudanya. Bocah kecil, anggap dirimu tidak beruntung. Pria kekar dengan bekas luka pisau itu tersenyum jahat ketika dia meletakkan Wang Lin ke bawah dan membuka rahangnya. Lalu dia menyodok beberapa titik di bahu dan kaki Wang Lin dengan jarinya. Dengan beberapa suara berderak, bahu dan kaki Wang Lin hancur. Gelombang rasa sakit memenuhi tubuhnya dan detak keringat raksasa menutupi dahinya. Tatapannya terkunci pada pria kekar dengan bekas luka pisau. Dia membakar wajah pria itu ke dalam ingatannya. Pria kekar dengan bekas luka pisau mendengus. Dia mengambil beberapa pasta medis dan mengoleskannya pada Wang Lin. Kemudian dia menghilang ke semak-semak. Saat Wang Lin berbaring di sana di tanah, niat membunuh memenuhi tubuhnya. Dia tidak pernah diperlakukan seperti ini dalam hidupnya, tetapi tubuhnya terlalu lemah, jadi dia akhirnya pingsan. Waktu perlahan berlalu.
1 jam kemudian, kereta suara datang dari kejauhan dan berangsur-angsur semakin dekat. Lalu kereta tiba-tiba berhenti dan seseorang meluncur maju di sebuah rumah. Dia dengan cepat tiba dan menatap Wang Lin sebelum berteriak, "Pemimpin, itu adalah mayat." Dengan itu, dia melompat dari rumah dan menendang Wang Lin ke sisi jalan. Dia kemudian kembali ke atas kuda dan kembali ke gerbong. Gerbong sekali lagi bergerak maju, tetapi tepat saat gerbong melintas di tempat Wang Lin, obor tiba-tiba menyala di sekitar mereka dan tawa memenuhi udara. "Perusahaan pendamping Heavenly Power, apakah kamu pikir aku tidak akan merampok kamu jika kamu mengambil jalan panjang? Tetap di belakang untukku." Teriakan nyaring datang dari hutan dan 18 pria jahat keluar. Seseorang dengan obor menyalakan pasta yang dioleskan pada Wang Lin. Pasta ini berubah menjadi gas yang segera menutupi gerbong. "Fire Cloud Poison!" Teriakan datang dari kereta. Tak lama setelah itu, setiap anggota kelompok pengawal merasakan semua kekuatan mereka meninggalkan tubuh mereka. Itu benar. Ini adalah racun khusus yang digunakan oleh 18 Cloud Heroes. Hehe, racun ini mempengaruhi darah dan diaktifkan oleh api. Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Pembantaian dimulai. Dalam waktu kurang dari 5 menit, lebih dari setengah tim pengawal terbunuh. Satu teriakan demi teriakan bergema sepanjang malam. Ke-18 bandit itu terlihat sangat kejam di bawah cahaya obor ketika mereka membunuh tim pengawalnya. "Haha, kakak, bahkan ada 3 wanita. Ini cukup bagi kita untuk bersenang-senang begitu kita kembali." Pria kekar dengan bekas luka pisau memotong kepala seseorang dan kemudian mengambil salah satu wanita. Wanita ini cantik, tetapi wajahnya yang berteriak pucat dan penuh dengan rasa takut. Pria kekar berambut pisau itu tertawa. Dia menyentuh wanita itu sedikit sebelum meletakkannya di atas punggungnya dan membiarkannya memukulnya. 2 pria lagi dengan cepat datang dan meraih 2 wanita lainnya ketika mereka menertawakan wanita pertama. Segera, kuda keluar dari sisi jalan. Pria yang sangat besar itu mengeluarkan sebuah kotak dan melihat ke dalam. Dengan ekspresi sangat puas, dia berteriak, "Saudara, ayo pergi." Orang-orang ini semua menaiki kuda mereka dan akan pergi dengan 3 wanita yang menangis. Pisau lelaki bertubuh kekar pergi oleh Wang Lin dengan wanita di atas bahunya dan berkata, "Bos, anak ini masih memiliki nafas tersisa di dalam dirinya. Bagaimana kalau kita menyimpannya selama beberapa hari lagi untuk digunakan lagi?" Pria besar itu mengangguk dan dengan cepat meninggalkan kudanya. Pria berkulit pisau itu menendang Wang Lin ke yang lain orang. Orang itu menangkapnya dan membawanya. Mereka semua berteriak ketika mereka melaju ke kejauhan, meninggalkan mayat-mayat yang mengeluarkan bau darah yang kuat. Ketika matahari terbit di pagi hari, ke-18 pria itu setengah jalan menaiki gunung. Ada sebuah desa besar di sana dengan 3 kata besar di papan di depan. "Fire Cloud Village." Semua orang telah kembali. "Buka pintunya." Pintu gerbang desa terbuka dan 18 pria itu dengan cepat masuk. Segera, desa itu menjadi sangat ramai. Pria berkulit pisau yang menahan wanita itu turun dari kudanya dan berkata, "Bos, aku akan pergi dan bersenang-senang dulu." Dia memasuki sebuah rumah dan segera teriakan menyedihkan seorang wanita bisa didengar. Pria-pria kekar ini jelas terbiasa dengan hal-hal semacam ini, jadi mereka semua tertawa. 2 wanita lainnya juga dibawa pergi. Wang Lin dilemparkan ke penjara air di belakang desa. Benar-benar gelap di dalam kandang, tidak ada cahaya atau suara. Dia juga tidak bisa merasakan apapun dengan kakinya. Seolah dia tergantung di udara. Tubuhnya ditangguhkan di udara dan diayun bolak-balik. Wang Lin menggerakkan kepalanya yang bengkak dan rasa sakit dari lengan dan kakinya tiba-tiba muncul seperti api membakar kulitnya. Wang Lin membuka matanya dan menjadi benar-benar sadar. Jeritan menyedihkan datang dari kejauhan, hanya saja sangat pingsan pada saat itu mencapai penjara ini. Namun, karena sangat sunyi di sini, jeritan itu sepertinya bertahan selamanya. Setelah kehilangan semua energi spiritual ini dan jiwa asalnya runtuh, Wang Lin tidak lagi merasa seperti dia bisa memindahkan apapun hanya dengan tampilan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Meskipun lingkungannya benar-benar gelap, dia menyadari bahwa dia terjebak dalam ruang kecil. Lengannya diikat dan dia dibiarkan menggantung dengan tubuhnya di air dingin. Air yang dia tidak bisa melihat warna menutupi tubuhnya hingga ke lehernya dan melepaskan bau busuk yang akan membuat siapapun mual. Wang Lin dengan cepat mengangkat kepalanya tinggi sehingga dia bisa bernafas. Rasanya seperti disegel di dalam sumur. Setelah jeritan sengsara berakhir, itu menjadi sunyi seperti kuburan sekali lagi. Tampaknya seorang kultivator yang telah kehilangan segalanya bahkan lebih buruk daripada manusia. Mata Wang Lin tenang. Sedikit kemarahan yang muncul dari rasa frustrasinya tersembunyi dengan sangat baik di matanya. Wang Lin yang bisa menggerakkan langit dan mengguncang bumi sudah tidak ada lagi. Wang Lin telah kehilangan semua energi spiritualnya, jiwa asalnya telah runtuh, dan ia tidak memiliki kekuatan manusia. Dia bahkan tidak bisa membuka tas pegangannya. Dia juga kehilangan jejak tas pegangannya. Itu pasti diambil oleh para seniman bela diri itu. Pada saat ini, sosok cantik Liu Mei terbang di atas desa Cloudfire. Dia bahkan tidak menundukkan kepalanya, karena dia tidak tahu bahwa orang yang dia cari ada di desa itu.
Saat Wang Lin diam-diam merenung, matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Kandang air ini memiliki energi spiritual yang lebih padat daripada daerah lain yang pernah ia kunjungi setelah meninggalkan desa. Energi spiritual ini bukan berasal dari gunung tetapi dari air. Mata Wang Lin menyala. Dia kemudian perlahan-lahan menutup matanya dan mulai berkultivasi dengan tenang. Tempat dia ditahan benar-benar sepi, yang mirip dengan tempat seorang kultivator akan berkultivasi. Seluruh Wang Lin tubuh dari leher ke bawah berada di dalam air. Energi spiritual di dalam air perlahan-lahan berkumpul menuju tubuh Wang Lin, tetapi penghalang tipis tampaknya mencegah energi spiritual diserap. Bahkan jika sedikit energi spiritual memasuki tubuhnya, itu akan didorong keluar oleh penghalang tipis itu. Sebagai akibatnya, seiring berjalannya waktu, energi spiritual di dalam sangkar air menjadi semakin padat. Di Fire Cloud Village, obor menyalakan api daerah bahkan di malam hari. Suara orang-orang yang menikmati diri mereka sendiri dapat terdengar bersamaan dengan jeritan perempuan. Pada saat ini, di dalam pondok yang agak mewah, duduk lelaki besar kekar dengan sebuah kotak terbuka di depannya. Ada mutiara seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya lembut di dalam kotak. Keserakahan memenuhi mata pria besar kekar itu ketika dia mengambil mutiara itu. Dia bergumam, mutiara yang sangat besar. Ini pasti akan mendapatkan harga yang bagus. Setelah beberapa saat, dia memasukkan mutiara itu kembali ke dalam kotak dan menutupnya. Lalu matanya tertuju pada benda lain di atas meja. Ini adalah tas abu-abu. Ketika lelaki itu mengambil tas itu, dia merasa itu sangat ringan, seperti tidak ada apa-apa di dalamnya. Yang paling mengejutkan pria itu adalah bahwa tidak ada celah untuk tas ini. Apa ini? Pria itu merenung sedikit sebelum menggunakan semua kekuatannya untuk mencoba merobek tas terbuka. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, bahkan ketika vena di kepalanya muncul, dia tidak bisa merobek tasnya. Mungkinkah ini sutra dari ulat sutra surgawi? Ya, itu pasti. Bagaimana mungkin aku tidak bisa merobeknya kalau tidak? Legenda mengatakan bahwa sutra ulat surgawi paling takut air. HMPH, aku tidak percaya aku tidak bisa membakar ini. Pria besar kekar menempatkan tas di perapian. Setelah waktu yang sangat lama, tidak ada perubahan pada tas. Pria besar kekar tertegun. Dia bahkan tidak merasakan panas dari tas. Apa-apaan ini? Pria besar kekar itu mengeluarkan pisau besar. Pisau ini adalah sesuatu yang telah ia habiskan banyak uang untuk mendapatkan custom made dan itu sangat tajam. Dia mencoba mengiris tas dengan itu. Setelah pisau memotong tas, dia melihat tas dan terkejut. Dia mengambil tas dan dengan hati-hati memeriksanya sebelum tertawa, harta karun. Ini adalah harta karun sejati. Jika aku letakkan ini di depan dada aku, itu pasti akan menyelamatkan hidup aku di saat yang penting. Aku tidak berpikir bahwa bocah jelek itu akan memiliki harta karun seperti itu. Sayang sekali hanya ada satu, jika ada lebih banyak dan aku bisa menemukan cara untuk menghubungkan mereka bersama untuk membuat satu set pakaian, itu akan lebih baik. Dia dengan hati-hati meletakkan tas itu dekat dadanya, lalu matanya menyala dan dia bergumam, aku ingin tahu di mana bocah jelek itu mendapatkan harta karun semacam ini. Aku harus bertanya. Memikirkan hal ini, dia berdiri, berjalan keluar, dan menyerbu ke penjara. Sepanjang jalan, semua orang yang melihatnya mengungkapkan senyum puas. Pria besar kekar itu dengan cepat tiba di penjara. Ada dua kaki tangan yang berbicara satu sama lain saat mereka menjaga penjara. Ketika mereka melihat pria besar kekar itu, mereka segera berkata, "Salam, bos besar." Pria besar kekar itu mendengus dan bertanya, "Di mana kalian melempar bocah jelek yang kita bawa kembali?" Salah satu pria dengan cepat menjawab, "Di ruang utara." Pria besar kekar berkata, "Buka pintunya." Pria itu cepat-cepat berlari ke samping di sebelah pagar logam dan mengangkatnya. Dia tersenyum. "Bos." Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Pagar jatuh juga. Suara sesuatu jatuh ke air datang dari dalam pagar dan kemudian seorang pemuda melayang keluar. Mata pemuda ini dipenuhi dengan kedinginan dan kemarahan. Pria besar kekar tertegun ketika dia menatap orang yang melayang keluar. Kemudian dia segera menyadari siapa orang itu dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia hanya mengambil 2 langkah sebelum tangan yang tak terlihat menangkapnya. Dengan satu perasaan, dia bahkan tidak punya waktu untuk menjerit karena dia berubah menjadi tumpukan darah dan daging. Tas itu terbang ke pemuda itu. Pria muda ini adalah Wang Lin. Energi spiritual di dalam sangkar air akhirnya bisa melewati celah, memungkinkannya untuk memiliki sedikit energi spiritual di dalam tubuhnya. Namun, sedikit energi spiritual ini terlalu kecil. Setelah terbang keluar dan membunuh 2 orang, dia telah menggunakan hampir semua energi spiritual yang telah dia kumpulkan. Dia dengan cepat menuangkan sisa energi spiritual ke dalam tasnya. Binatang buas. Tas memancarkan cahaya hijau dan sinar cahaya hitam terbang keluar, berubah menjadi binatang buas yang seukuran gunung kecil. Petugas yang tersisa ketakutan, dan kemudian bau urin muncul. Celana orang ini basah dan dia jatuh. Dia pingsan karena terlalu takut. Setelah binatang buas muncul, ia mengeluarkan raungan yang segera menyebar ke seluruh desa.
Semua suara lainnya segera berhenti, hanya menyisakan nyamuk yang marah. Pikirannya dikaitkan dengan Wang Lin, jadi ketika dia melihat betapa lemahnya Wang Lin saat ini, dia menjadi sangat marah. Tanpa menunggu perintah Wang Lin, ia mengarahkan mulutnya ke kaki tangan yang tersisa dan mengisap. Antek cepat berubah menjadi tumpukan tulang. Setelah melepaskan binatang nyamuk, Wang Lin menghela nafas lega. Meskipun ia tidak lagi memiliki energi spiritual dalam tubuhnya, dengan nyamuk buas itu keluar, ia akan memiliki keamanan. Deru binatang buas itu mengejutkan semua orang di dalam desa. Semua orang didakwa dengan senjata mereka. Namun, mereka hanya mengambil beberapa langkah sebelum mereka melihat nyamuk seukuran gunung kecil. Mereka semua menghirup udara dingin dan lutut mereka menjadi lunak. Beberapa orang pemalu mulai berteriak. Monster! Tubuh Wang Lin adalah masih kesakitan. Dia dengan dingin melihat ke tanah dan menemukan pria yang terluka karena pisau. Wang Lin menunjuk ke arah orang itu dan kemudian nyamuk menyerang pria itu dengan tubuhnya. Ketika nyamuk itu bertabrakan dengan pria yang terluka karena pisau, pria itu mengeluarkan teriakan menyedihkan dan tubuhnya berubah menjadi bubur. Bahkan rumah di belakangnya telah runtuh. Nyamuk melayang di atas Wang Lin dan dengan dingin memandang semua orang. Pada saat ini, semua orang di dalam desa meletakkan senjata mereka. Kaki mereka gemetar dan ketakutan di mata mereka telah mencapai batasnya. Saat ini, seseorang berjalan keluar dari kerumunan. Orang ini adalah seorang penulis. Meskipun dia takut, dia memaksa dirinya untuk tenang. Setelah dia keluar, dia membungkuk dan berkata, dengan suara bergetar, "Abadi, tolong jangan marah, jangan marah. Kami benar-benar tidak tahu identitas Abadi sebelumnya, kami benar-benar tidak tahu." Wang Lin menatap orang ini dan bertanya, "Negara apa ini?" Penulis dengan cepat berkata, "Tempat ini berada di bagian utara negara Pilu." Negara Pilu? Jadi tempat ini adalah bagian utara dari benua Suzaku. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian berkata, "Gali melalui ruang bawah tanah ini untuk membiarkan air mengalir keluar." "Berapa hari yang kamu butuhkan?" Penulis langsung berkata, dengan suara bergetar, 3 hari. "Tidak, 1 hari. Kita bisa melakukannya dalam 1 hari." Wang Lin mengangguk dan berkata, "Mulai." Dia tidak meminta binatang nyamuk untuk membantu, dia memilikinya melindunginya. Penulis sedikit santai. Dia segera berbalik dan berteriak, "Semua orang, datang ke sini dan gali tempat ini." Semua orang di desa bergerak, tetapi mereka semua sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Ini terutama berlaku untuk 16 orang yang membawa Wang Lin kembali. Wang Lin menutup matanya dan dengan tenang berkultivasi. Binatang buas itu mengelilingi Wang Lin sekali sebelum mendarat di sebelahnya. Dia kadang-kadang akan melihat orang-orang di desa dengan tatapan ganas. Semua 200 lebih orang dari desa awan api menggunakan semua kekuatan mereka untuk menggali celah ke dalam penjara air. Ketika mereka selesai, sejumlah besar air kotor mengalir keluar, tetapi yang mengejutkan penduduk desa adalah bahwa air itu hanya kotor pada awalnya. Semakin banyak air mengalir, air menjadi semakin jernih, dan menjelang akhir, bahkan ada aroma yang berasal dari air. Setelah 1 hari berlalu, air berangsur-angsur berhenti mengalir. Orang-orang di desa berhenti bekerja dan menatap Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Wang Lin mengabaikan mereka. Dengan bantuan nyamuk, dia masuk penjara lagi. Penjara saat ini seperti sumur dalam. Duduk di dalam, Wang Lin memejamkan matanya dan mulai berkultivasi. Nyamuk itu masih di sisi Wang Lin, menjaganya. Siapapun yang mau mendekati sedang bermain dengan hidup mereka. Setelah menunggu sangat lama dan tidak mendengar perintah dari Wang Lin, juru tulis itu dengan ragu-ragu mundur beberapa langkah. Setelah melihat tidak ada reaksi dari nyamuk, dia mundur bahkan lebih. Orang-orang lain di desa mengikutinya dan tak lama lagi tidak ada orang di sekitar. Siap untuk melarikan diri dari desa ketika suara Wang Lin datang dari sumur yang dalam. "Tidak ada yang diizinkan pergi." Ahli tulis diam-diam mengerang tetapi dengan hormat menanggapi dengan sopan. Sama seperti ini, Fire Cloud Village menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada suara, seolah-olah seluruh desa sudah mati. Semua pelancong dan perusahaan pengantar yang lewat sangat terkejut karena mereka belum melihat 18 pahlawan desa api Cloud Village yang biasanya sangat arogan dalam 2 bulan terakhir. Suatu hari, Wang Lin membuka matanya di dalam sumur yang dalam. Semua luka di tubuhnya telah sembuh, tetapi domain teh dan segel di tubuhnya belum mengendur sama sekali. Dalam 2 bulan ini, aku baru pulih sekitar tahap kedua dari kondensasi Qi. Setelah domain dan segel menyatu, penghalang yang dihasilkan menjadi terlalu kuat. Aku harus menemukan tempat dengan lebih banyak energi spiritual. Sayangnya, jiwa asal aku telah hancur dan aku hampir tidak bisa menjaga agar fragmennya tidak hilang, jadi tidak ada cara bagi aku untuk mengeluarkan surga yang menantang manik. Kalau tidak, dengan energi spiritual yang terkumpul di dalam manik, aku bisa banyak pulih. Namun, aku memiliki beberapa batu roh berkualitas tinggi, jadi aku tidak akan kekurangan energi spiritual untuk saat ini. Hal pertama yang harus aku lakukan adalah memulihkan jiwa asal aku sehingga aku dapat mengeluarkan manik-manik. Tempat ini bukan vena roh, tetapi air ini memiliki energi spiritual. Agak aneh. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian masuk lebih dalam ke air.
Ketika dia berkultivasi, dia mengambang di atas air dan tidak tenggelam. Kultivasinya sedikit pulih, jadi dia memutuskan untuk memeriksanya. Namun, tingkat kultivasinya saat ini rendah, jadi dia memutuskan bahwa jika dia menghadapi bahaya, dia akan memanggil binatang buas. Segera, dia tenggelam jauh ke dalam air jernih. Namun, meskipun airnya jernih, dasar sumur ditutupi lapisan lumpur hitam yang tebal. Mata Wang Lin menyala dan tangannya membentuk segel untuk mengaktifkan teknik tingkat rendah yang dia tidak pernah digunakan dalam waktu yang lama, teknik tarik-menarik. Lumpur di tanah terangkat dan bau busuk dengan cepat mengisi air saat lumpur menyebar seperti tinta. Dia dengan cepat berenang ke atas sumur seperti cumi-cumi dan lumpur dengan cepat mengikuti seperti sedang mengejar dia. Segera, Wang Lin keluar dari air dan melambaikan tangannya. Dengan menggunakan teknik tarik-menarik, sejumlah besar air berlumpur mengalir keluar dari lubang. Setelah waktu yang lama, lumpur dibersihkan dan Wang Lin turun ke sumur sekali lagi. Setelah mengulangi ini 3 kali, lumpur di dasar sumur dibersihkan dan apa yang ada di bawahnya terungkap. Di dasar sumur, ia melihat ada formasi dengan 3 titik yang memiliki batu roh. Jika mereka hanya batu roh normal, itu tidak akan banyak, tapi Wang Lin bisa melihat garis merah pada mereka, yang berarti bahwa mereka semua harus menjadi batu roh berkualitas tinggi. Mata Wang Lin menjadi fokus dengan hati-hati dia melihat ke bawah. Tidak heran tempat ini memiliki begitu banyak energi spiritual meskipun itu bukan Venaro. 3 potong batu roh berkualitas tinggi telah berubah abu-abu karena ditempatkan di sana untuk siapa yang tahu berapa lama dan hampir semua habis. Namun, yang menarik perhatian Wang Lin bukanlah ketiga batu roh berkualitas tinggi ini tetapi benda lain. Ini adalah kerangka. Dari penampilan kerangka, itu adalah seorang wanita. Itu dipaku ke dasar sumur menggunakan beberapa kuku hitam. Menggunakan 3 batu roh kualitas tinggi untuk menyegel kerangka ini, sungguh orang yang kaya. Wang Lin dapat segera memberitahu bahwa formasi ini digunakan untuk menyegel. Hanya jari telunjuk kerangka yang tajam yang tertusuk jauh ke dalam tanah. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tidak bertindak ceroboh. Sebagai gantinya, dia berenang dan siap untuk pergi. Tapi pada saat ini, tas yang dipegangnya melepaskan cahaya kuning. Sesuatu di dalam memaksa keluar. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memiliki item dalam gerakan tasnya tanpa kendali. Gulungan misterius yang secara tidak sengaja diperoleh Wang Lin ratusan tahun yang lalu, yang telah ia teliti sejak lama dan masih sampai hari ini tidak tahu bagaimana menggunakannya, terisi keluar. Mata Wang Lin menjadi serius. Saat dia mengeluarkan gulungan itu menyebabkan leluhur Forsaken Immortal Clan berhenti. Gulungan ini harus memiliki latar belakang yang terkenal. Sekarang dia menyaksikan gulungan itu terbang keluar dan perlahan membuka. Gulungan itu benar-benar hitam dan gelombang jeritan keluar darinya. Tepat pada saat ini, kerangka di bagian bawah sumur tiba-tiba mulai bersinar ungu. Jari telunjuk kanan kerangka itu bersinar lebih terang. Bola cahaya ungu seukuran kepalan tangan muncul di depan kerangka dan sepenuhnya terserap oleh gulungan itu. Kerangka itu segera hancur menjadi debu abu-abu, tapi debu itu secara misterius tidak bercampur dengan air, alih-alih menutupi bagian bawah sumur. Ini semua terjadi dengan sangat cepat. Setelah gulungan itu menyerap cahaya ungu, itu mulai jatuh perlahan dan Wang Lin menangkapnya. Setelah merenung sebentar, dia memutuskan untuk tidak menyelidiki gulungan itu dan keluar dari air. Setelah keluar dari air, Wang Lin sangat bingung. Setelah merenung sebentar, dia perlahan membuka gulungan itu. Dia melihat perubahan dalam kehitaman gulungan itu. Ada garis ungu samar di layar. Namun, jika seseorang tidak melihat dengan cermat pada gulungan itu, mereka tidak akan melihat ini sama sekali. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Lin mengerutkan kening. Dia masih tidak bisa melihat melalui gulungan ini. Jika itu adalah harta yang penting, mengapa itu ada di tangan seorang kultivator formasi inti saat itu? Dia merenung sebentar sebelum meletakkan gulungan itu. Kemudian dia melihat ke penjara dan mulai merenungkannya. Kerangka di bawah sumur itu sangat misterius. Untuk disegel dengan 3 batu roh berkualitas tinggi, orang ini pasti sangat kuat. Tapi siapa yang menyegelnya di sana? Dibandingkan dengan kerangka, gulungan ini bahkan lebih misterius. Apa sebenarnya cahaya ungu itu? Mata Wang Lin menyala dan dia berkata, "Nyamuk, bawa juru tulis setengah baya itu ke sini." Nyamuk itu tiba-tiba keluar dan menderu yang menyebabkan salju di gunung bergetar. Untungnya, tidak ada cukup salju untuk memulai longsoran salju. Tapi gemuruh ini mengejutkan semua orang di dalam desa. Semua orang diam-diam mengerang. Mereka tidak berani pergi keluar. Mata binatang buas itu menunjukkan tatapan tajam ketika menerjang dan menabrak sebuah rumah. Mulutnya yang tajam berhenti 3 inci dari orang yang ada di dalam. Orang itu adalah juru tulis usia menengah. Dia melihat mulut yang tajam di depannya dan pingsan. Binatang buas membawa orang itu ke Wang Lin dan melemparkannya ke tanah. Ketika juru tulis itu bangun, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi teror. Wang Lin bertanya, "Bagaimana kalian menemukan penjara air ini?" Juru tulis tua bergetar ketika dia berbicara. "IMM. Immortal, dulu sekali, ini hanya gunung sepi. Gua ini hanya muncul setelah gempa bumi, dan penjara air ini juga muncul bersamaan. Airnya selalu berbau busuk.
Saat itu, bos melihat dan berpikir itu akan menjadi penjara yang bagus, itulah sebabnya daerah ini menjadi penjara. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung. Ada beberapa tanda gunung runtuh sebelumnya, jadi orang ini tidak berbohong. Hasilnya, semuanya menjadi jelas. Gunung ini ditempatkan di sini untuk menutup kerangka itu. Dan kemudian, betapapun bertahun-tahun kemudian, gempa bumi membuka lubang di segel dan membiarkan kerangka untuk melihat cahaya lagi. Tapi siapa sebenarnya dia? Wang Lin melambaikan tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada juru tulis paruh baya untuk pergi. Matanya berbinar ketika dia merenungkan hal ini untuk sementara waktu sebelum melemparkannya ke belakang pikirannya dan berfokus pada menemukan cara untuk membantu dirinya pulih. Batu roh kualitas terbaik di dalam air hampir habis. Dan semakin lemah dan semakin lemah. Meskipun masih perlu waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk sepenuhnya digunakan, mereka tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan Wang Lin. Dia duduk dalam posisi lotus dan menampar tasnya, menyebabkan 3 kualitas terbaik batu roh muncul. Kemudian dia sekali lagi menutup matanya untuk mulai berkultivasi. Dalam sekejap mata, 3 bulan lagi berlalu. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Wang Lin meninggalkan Zhou. Saat ini, negara Pilu telah memasuki musim dingin. Udara dingin memenuhi gunung dan membekukan tulang. Para bandit di desa tidak meninggalkan gunung lebih dari setengah tahun, tetapi ada banyak makanan yang disimpan di desa, sehingga mereka masih bisa melewati musim dingin. Dalam 3 bulan ini, Wang Lin duduk tanpa bergerak saat ia memusatkan seluruh perhatiannya pada kultivasi untuk mengumpulkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Dia bersiap untuk mencoba menerobos domain dan menyegelnya dalam sekali jalan. Kultivasinya telah pulih ke lapisan ke-6 Ki kondensasi dengan bantuan batu roh berkualitas tinggi. Binatang buas nyamuk masih menjaga Wang Lin, meskipun kadang-kadang ia melihat ke kejauhan. Arah yang dilihatnya adalah Zhou. Dalam 3 bulan terakhir ini, ia mulai kehilangan katak guntur. Meskipun mereka selalu berselisih, setelah tidak melihat katak guntur begitu lama, binatang buas itu merindukan kodok guntur. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya. Dia menampar tasnya memegang, mengeluarkan 5 batu roh kualitas lebih tinggi, dan menempatkannya di sekelilingnya, P. Tanpa sepatah kata pun, dia menutup matanya dan mulai menyerap energi spiritual seperti orang gila dari 8 batu roh berkualitas tinggi. Saat energi spiritual berkumpul di sekitarnya, ia memancarkan lampu hijau dan aroma menyegarkan perlahan menyebar. Seiring semakin banyak energi spiritual yang berkumpul di sekitar tubuhnya, ia mulai mengaktifkan energi spiritual tingkat 6 kondensasi Ki lapisan ke-6 di tubuhnya untuk memandu energi spiritual di luar tubuhnya untuk bertabrakan dengan segel. Wang Lin adalah seperti lempengan logam sementara energi spiritual di dalam tubuhnya seperti palu kecil dan energi spiritual di luar seperti palu besar. Kedua palu memukul logam untuk mencoba membuat celah. Setelah gelombang pemboman terjadi, wajah Wang Lin mulai menunjukkan betapa sakitnya dia dan tanda teh di wajahnya memancarkan cahaya gelap. Kemudian tanda teh mulai bergerak. Dari kejauhan, itu tampak seperti sebuah arai sedang berputar. Setiap kali berbalik, sejumlah besar energi spiritual akan diserap olehnya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan sedikit keraguan, tetapi keraguan ini segera digantikan oleh tekad. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan batu giok putih dari tasnya. Saat batu giok ini muncul, energi spiritual di sekitarnya meredup dan membuka jalan bagi batu giok. Celestial Jade. Menelan giok ini seperti mengambil racun, tetapi domain dan segel di tubuh aku juga seperti racun. Menggunakan racun untuk melawan racun adalah cara tercepat untuk membuat lubang di segel di tubuhku. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia mengambil batu giok itu, mematahkan seukuran tubuhnya. Jempol, dan letakkan di mulutnya. Saat giok langit memasuki mulutnya, gelombang kuat energi spiritual surgawi memasuki tubuh Wang Lin dan melonjak melalui dirinya seperti banjir. Energi spiritual di tubuhnya segera didorong ke samping. Dibandingkan dengan energi spiritual celestial, itu terlalu tidak signifikan. Karena dia pernah mengalami menelan giok celestial sebelumnya, Wang Lin tenang saat dia mengendalikan gelombang energi spiritual celestial untuk menyerang domain dan segel teh. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap tabrakan akan menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar, tetapi itu juga akan menyebabkan tanda teh bergetar. Akhirnya, retakan kecil mulai terbentuk pada tanda teh. Tanah tempat ia duduk mulai retak juga setiap kali ia menyerang anjing laut. Retakan menyebar dan menghantam beberapa rumah. Rumah-rumah yang terkena retak segera berubah menjadi debu ketika angin bertiup. Serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuh Wang Lin. Pada titik ini, sekitar 10% dari tanda teh di wajah Wang Lin telah retak dan jatuh. Saat mereka jatuh, mereka berubah menjadi gas hitam yang berkumpul sebelum dahi Wang Lin bukannya menghilang. Wajah Wang Lin pucat dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya, tetapi matanya cerah. Sebuah pembukaan di domain teh dan segel akhirnya muncul setelah lama menyerang mereka menggunakan giok langit. Saat celah ini muncul, sejumlah besar energi spiritual dari luar memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, pecahan jiwa asalnya mulai mengembun. Meskipun belum pulih, itu tidak lagi menghilang. Wang Lin segera menutup matanya dan diam-diam berkultivasi.
3 hari kemudian, langit menjadi gelap dan salju menutupi gunung. Dari kejauhan, seluruh gunung tampak seperti terkubur di salju. Kepingan salju yang jatuh ke arah Wang Lin akan mencair 3 inci dari tubuhnya. Ini menyebabkan tanda air melingkar secara bertahap terbentuk di sekelilingnya. Tanda teh di wajahnya tidak lagi menonjol seperti sebelumnya dan itu menunjukkan tanda-tanda menghilang. Saat Wang Lin membuka matanya, mereka dipenuhi dengan semangat. 10% dari tanda teh hilang, segel telah melonggarkan, dan kultivasi aku telah pulih ke tahap awal yayasan pembentukan. Sebagai hasilnya, aku hanya bisa menggunakan banyak harta di dalam tas aku. Berkat itu dan binatang buas, selama aku tidak bertemu dengan kultivator formasi jiwa, aku akan aman. Namun, sepotong giok langit adalah batas yang tubuh aku dapat tangani dengan benar sekarang. Jika aku mengambil lagi, maka aku khawatir tubuh aku akan berubah menjadi debu oleh energi spiritual celestial sebelum domain dan segel rusak. Sekarang aku hanya dapat mencoba mencapai tahap formasi inti secepatnya. Ketika aku mencapai tahap core formation, aku harus dapat mengambil sepotong giok langit dan mencoba untuk mematahkan domain dan menyegel sepenuhnya. Namun, aku hanya memiliki begitu banyak batu roh berkualitas tinggi, jadi aku tidak bisa terus menggunakannya seperti ini. Aku perlu menemukan tempat dengan energi spiritual yang lebat untuk berkembang dalam kedamaian. Aku harus memulihkan kultivasi aku dalam 9 tahun, apapun yang terjadi. Setelah Wang Lin merenung sedikit, matanya menyala dan dia melompat ke atas nyamuk. Binatang buas itu membiarkan raungan bahagia dan membawa Wang Lin pergi. Wang Lin menundukkan kepalanya dan melihat ke desa Cloudfire. Setelah membunuh lelaki bertubuh besar dan kekar itu, sebagian besar amarahnya telah ditenangkan. Dia menepuk kepala besar nyamuk dan nyamuk mengeluarkan raungan dan menyerbu ke depan. Lebih lambat. Ekspresi Wang Lin berubah. Kultivasinya baru pulih ke tahap awal Yayasan Foundation, jadi dia tidak bisa menahan kecepatan binatang buas yang berada di sekitar tahap akhir level jiwa baru lahir. Nyamuk segera melambat dan terbang perlahan. Sambil duduk di belakang binatang nyamuk, Wang Lin mengeluarkan peta batu giok dan melihat ke selatan. Disitulah negara sekte pemurnian jiwa Pilu berada. Salah satu dari 3 sekte besar di negara Pilu di benua Suzaku pasti memiliki banyak energi spiritual di dalam sekte ini. Alasan dia memilih Soul Refining Sect adalah karena itu sangat aneh. Itu hanya memiliki beberapa ratus murid inti tetapi lebih dari puluhan ribu murid luar. Dibandingkan dengan 2 sekte besar lainnya di Pilu, sekte pemurnian jiwa memiliki jumlah murid inti terendah, tetapi mereka adalah setara dengan 2 sekte besar lainnya. Untuk dapat menyamai 2 sekte besar lainnya dengan hanya beberapa ratus murid inti menunjukkan bahwa tidak hanya harta dalam sekte pemurnian jiwa yang hebat, tetapi kultivasi murid inti juga kuat. The Soul Refining Sect tidak akan pernah merekrut murid dari anak-anak fana. Hanya ada satu cara untuk menjadi murid inti dari sekte pemurnian jiwa, dan itu adalah pertama menjadi murid luar. Setiap 3 tahun, para murid sekte luar akan memiliki kompetisi di mana salah satu dari mereka akan dipilih untuk menjadi murid inti. Murid inti juga bersaing setiap 3 tahun, tetapi dalam kompetisi mereka, seseorang akan diusir. Ini berarti bahwa bahkan jika seseorang menjadi murid inti, mereka masih bisa diusir. Sangat mudah untuk menjadi murid luar, selama seseorang membayar batu roh yang cukup, mereka bisa mendapatkan status murid luar untuk jangka waktu tertentu. Ada beberapa gunung besar di sekitar sekte pemurnian jiwa dengan energi spiritual beberapa kali lebih padat dari biasanya. Disinilah para murid luar dari sekte pemurnian jiwa tinggal. Meskipun mereka adalah murid luar, mereka sebenarnya hanya membayar batu roh untuk menyewa sebuah gua untuk diolah. Metode sekte pemurnian jiwa sangat aneh dan jarang terlihat di Suzaku, dan tidak ada yang tahu alasan mengapa mereka melakukannya seperti ini. Karena ini, Wang Lin memilih sekte pemurnian jiwa. Peta itu memiliki informasi yang sangat terperinci tentang Soul Refining Sect. Wang Lin percaya bahwa orang yang menjualnya giok pernah datang dan merupakan murid luar dari sekte pemurnian jiwa untuk jangka waktu tertentu. Pilu, bagaimanapun, adalah negara kultivasi peringkat 5, dan di sana adalah keluarga kultivasi yang tak terhitung jumlahnya yang mengandalkan 3 sekte besar. Keluarga-keluarga ini akan mengirimkan sejumlah besar murid ke 3 sekte besar setiap 3 tahun. Tidak ada murid dari keluarga kultivasi ini yang memiliki hak istimewa. Kecuali bakat mereka menantang surga, mereka harus mulai dari bawah. Wang Lin tiba di dekat sekte pemurnian jiwa setelah 7 hari mengendarai binatang nyamuk. Sekitar 500 km jauhnya dari sekte itu, ia turun dari nyamuk dan mengeluarkan pedang terbang yang normal. Dia melompat pada pedang terbang dan terbang menuju sekte. Tidak lama kemudian, sekte penyulingan jiwa muncul, tetapi beberapa kilometer jauhnya dari sekte, cahaya lembut menghalangi dia untuk masuk. Wang Lin tahu bahwa ini adalah formasi pertahanan Soul Refining Sect, jadi dia segera menyingkirkan pedang terbang dan mendarat. Tepat pada saat ini, sinar cahaya ungu dan merah lewat oleh Wang Lin dari belakang, menciptakan ledakan sonik. Pohon-pohon di hutan berkarat karena angin yang diciptakan cahaya. Ketika lampu merah mendekat, seorang lelaki tua berambut merah muncul. Wajah orang ini terlihat sangat aneh. Mulut dan hidungnya sangat besar, tetapi matanya sangat kecil, sepertinya dia bisa menelan surga.
Setelah Wang Lin melihat orang ini, matanya menyala dan langsung berdiri ke samping dengan hormat. Pria tua itu akan memasuki Soul Refining Sect ketika dia tiba-tiba berbalik dan melihat Wang Lin. Dia terkejut ketika dia melihat Wang Lin, kemudian dia melihat bekas luka di wajah Wang Lin dan berteriak, "Murid sekte mana kamu?" Wang Lin dengan hormat berkata, "Murid adalah seorang kultivator nakal yang berharap untuk menjadi murid sekte luar." Orang tua itu memandang Wang Lin dan mengangguk. Untuk mencapai tahap yayasan pendirian sebagai kultivator nakal itu tidak mudah. Kamu ingin menjadi murid sekte luar untuk menemukan tempat untuk pergi ke kultivasi pintu tertutup, benar? Mata Wang Lin mengungkapkan tatapan penuh hormat ketika dia berkata, itulah yang diinginkan murid. Lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan berkata, kamu sudah terlambat, waktu untuk menerima murid-murid sekte luar telah lama berlalu. Ulang dan kembali dalam beberapa tahun. Dengan itu, dia akan masuk ke sekte. Wang Lin mencibir di dalam hatinya tetapi menunjukkan tatapan penuh hormat. Dia berpura-pura patah hati ketika mengeluarkan kotak tertutup dan berkata, "Senior, ini adalah pedang terbang yang ditemukan junior beberapa tahun yang lalu dan belum mau digunakan. Senior, terima ini." Murid hanya ingin menjadi murid sekte luar. Wang Lin dapat dengan mudah melihat bahwa orang tua ini hanya pada tahap awal formasi inti. Untuk tingkat kultivator ini, pedang terbang yang dia keluarkan sangat berharga. Pria tua itu berhenti dan menatap Wang Lin dengan senyum tipis. Dia berpikir bahwa Wang Lin jelas seorang kultivator nakal, karena dia jauh lebih pintar daripada mereka yang berasal dari keluarga besar. Dia melambaikan tangannya dan kotak tertutup itu mendarat di telapak tangannya. Ketika dia membuka kotak itu, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Tapi dia segera menyembunyikan kegembiraan dan dengan tenang bertanya, "Di mana kamu menemukan ini?" Wang Lin dengan hormat berkata, "Beberapa tahun yang lalu, aku membantu seorang kultivator formasi inti. Dia terluka parah dan aku membantu melindunginya saat dia pulih. Dia memberi aku pedang ini sebagai terima kasih, tetapi tingkat kultivasi murid terlalu rendah untuk menggunakannya." Mata orang tua itu menyala dan dia berkata, "Oh, luka seperti apa? Jelaskan pada aku." Dengan 500 tahun Wang Lin menjadi seorang kultivator, yang harus ia lakukan adalah dengan santai membuat sesuatu dan itu akan terdengar nyata. Setelah pria tua itu mendengar sedikit, keraguan dalam hatinya menghilang. Lagi pula, orang di depannya hanya seorang kultivator yayasan pendirian. Tanpa melihatnya secara pribadi, tidak ada cara baginya untuk menggambarkan cedera ini dengan jelas. Meskipun ada beberapa tempat yang agak rapuh, itu normal. Jika dijelaskan terlalu jelas, itu akan tampak palsu. Oke, aku bisa melihat bahwa kamu telah bekerja keras untuk mencapai tingkat kultivasi kamu, jadi aku akan membuat pengecualian. Ikuti aku. Dengan itu, pria tua itu memasuki sekte pemurnian jiwa. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token dan menekannya di belakangnya. Lampu yang mencegah Wang Lin masuk segera menghilang. Wang Lin cepat masuk. Ikuti aku dengan cermat. Ada banyak batasan dalam sekte pemurnian jiwa aku, jika kamu memasukkan salah satu dari mereka, aku tidak akan menyelamatkan kamu. Dengan itu, pria tua itu terbang ke depan. Wang Lin menampar tasnya memegang dan pedang terbang muncul. Dia melangkah ke pedang terbang dan mengikuti lelaki tua itu. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu berhenti di sebuah tebing. Ada istana mewah di sini serta rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya. Setelah orang tua itu mendarat, dia berteriak, "Chang Dawei, aku datang, rambut merah." "Untuk apa kamu berteriak?" Sebuah suara malas datang dari salah satu rumah. Segera, seorang pria parubaya berjalan keluar. Rambut orang ini sangat berantakan, seperti sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dicuci. Pria tua berambut merah itu tertawa dan berkata, "Ini adalah murid yang aku temui dalam perjalanan. Bagaimana kalau kamu menganggapnya sebagai murid luar?" Pria parubaya itu menguap ketika dia melirik Wang Lin, yang berdiri di belakang pria tua berambut merah itu. Dia dengan malas berkata, "Karena kamu secara pribadi bertanya, bagaimana aku bisa menolak?" Tetua berambut merah tersenyum dan berkata, "Kali ini aku mengumpulkan lebih dari 100 jiwa pendendam ketika meninggalkan sekte. Aku akan menambahkannya ke bendera jiwaku dan menjadikan salah satunya jiwa utama. Setelah aku selesai, aku akan datang dan minum dengan kamu." Dengan itu, orang tua itu terbang ke kejauhan. Pria parubaya menatap Wang Lin dan bertanya, "Siapa namamu?" Wang Lin dengan hormat berkata, "Murid bernama Qian Mu. Gua ke-1090 di gunung ini akan menjadi milik kamu. Harganya satu batu roh kualitas menengah untuk menggunakannya selama 1 tahun." Pria parubaya melemparkan tanda hitam pada Wang Lin. Wang Lin membuatnya tampak seperti hatinya sakit saat ia mengeluarkan 2 batu roh kualitas menengah. Setelah pria parubaya mengambil batu roh, dia tidak lagi memperhatikan Wang Lin dan pergi. Tepat ketika Wang Lin ingin pergi, pria parubaya itu tiba-tiba bertanya, "Apa yang kamu berikan rambut merah?" Wang Lin dengan jujur, menjawab, "Pedang terbang yang diberikan seorang senior kepadaku di masa lalu." "Tidak heran kalau rambut merah begitu bahagia. Qian Mu, meskipun kamu berada di tahap pendirian yayasan, kamu tidak boleh bangga. Meskipun tidak ada banyak kultivator yayasan pendirian di antara para murid luar, masih ada jumlah yang layak.
6 bulan dari besok adalah ketika kompetisi para murid sekte luar dimulai. Jika kamu bekerja keras pada kultivasi kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti. Pria parubaya kemudian menggelengkan kepalanya dan berjalan ke ruangan. Pada saat ini, Liu Mei melihat ke arah sekte pemurnian jiwa dari gunung 25 km jauhnya. Dia memegang sepotong batu giok. Giok ini dikirim kepadanya oleh leluhur melalui kurir. Meskipun itu tidak bisa menunjukkan dengan tepat lokasi Cheng Niu, itu akan memiliki reaksi jika dia berada dalam jarak 50 km. Pada saat ini, batu giok melepaskan lampu hijau. Lu Mei berbisik, apakah dia di Soul Refining Sect?